Salam sahabat sehat. Kebetulan kita ada customer nanya mau masang jok. Oke. Jadi beliau ini setelah udah sampai ke Grand Sehat, ini banyak bincang-bincang, aku mau pasang jok gitu. Dengan berbagai yang dipertanyakan ke customer, jadi bisa kita simpulkan poin-poin yang saya sampaikan kepada sahabat sehat sebenarnya. Ada beberapa hal lah gitu. Kalau saya review secara keseluruhan nanti panjang kali. Di vlog ini sebenarnya saya menyampaikan jok kita ada yang kulit, itu yang pertama ya, ada yang kulit, kemudian ada yang semi kulit. Kalau yang semi kulit itu kita ada produk MBT Carrera sama Superior. Kalau di bawahnya itu banyak, tergantung dari kebutuhan customer. Ada yang bahan dari polyester atau dari bahan nilon atau merek yang lain yang ada kita di sini. Contohnya Leatherlock, Mustang, Karamoy contohnya, itu banyak. Jadi kembali saya jelaskan kepada sahabat sehat bahwasanya untuk pemilihan jok itu kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan gitu. Contohnya kebutuhannya jok ini untuk apa kan gitu. Karena jok itu ada dia yang contohnya ini yang MBT Carrera itu dia tekstur permukaan halus ya. Dengan halus ini maka banyak keberuntungan kita. Yang pertama, ketika untuk perawatannya itu adalah jauh lebih mudah. Ya, kemudian dari bahannya juga sudah lumayan semi kulit. Kemudian untuk tahan lamanya bisa pemakaian 3 tahun ke atas, bahkan 5 tahun kalau bagus kita merawatnya gitu. Kemudian yang saya sampaikan juga, kalau di Grand Sehat ya khususnya ini, kenapa kita selalu rekomendasi di sini customernya? Ya, kemudian apa alasan kuatnya di luar tempat pengerjaan jok yang lainnya gitu. Ada beberapa poin yang saya jelaskan. Yang pertama adalah memang kita di jok itu sudah berjalan kurang lebih berdiri Grand Sehat ini lah mungkin ya. Kalau kita di sini kemarin kita ulang tahun ke 28 tahun, jadi mungkin rekan udah bisa nebak kita tentang pengalaman kerja di joknya. Jadi tentunya orang atau mekanikal di dalamnya adalah orang yang sudah berpengalaman. Itu poin satu. Nah, kenapa harus dicari orang yang berpengalaman? Kan kayak gitu. Ya tentunya berkaitan dengan kualitas. Ya, kualitas kemudian dari sistem kerjanya. Nah, yang saya tekankan di sini kalau di mekanik kita yang joknya ya, yang pertama itu pemasangannya itu adalah kita selalu presisi. Biasanya di luar jok itu ada beberapa. Jadi harus dibedakan dulu yang namanya jok dengan sarung jok. Jadi sifatnya itu kita sarungkan gitu. Itu nggak nyaman banget dan mudah rusak. Kenapa? Karena memang nggak presisi, nggak nyambung dia, nggak nyatu dengan busanya. Karena ada jok bawaan. Nah, kalau dia yang jok, ya tempat jok ini. Tempat jok itu adalah kita harus menjahit sesuai dengan struktur, bentuk dari jok bawaan, lekukannya gitu. Nah, dan itu adalah bisa ada pecah pola kita di sini istilahnya. Pecah pola itu ada penambahan. Kalau standar itu adalah sesuai dengan bentuk yang di mobil, bawaan mobil gitu. Kalau pecah pola dia berarti ada polanya bisa dua warna, bisa bergaris, bulat, buat bintang, buat nama. Itu namanya pecah pola. Dan kita di sini bisa mengerjakannya itu. Kemudian poin yang paling penting juga itu adalah dalam memilih bahan. Kita bahannya itu benangnya benang khusus. Jadi kenapa emangnya kalau benang kenapa harus dipilih? Ya ada. Jadi ini kan jok, tempat sering kita duduk, oke? Nah tentunya dalam mobil ada atraksi dong. Kita goyang ke kiri ke kanan pada saat mau masuk mobil pasti ketarik, nah gitu. Jadi dengan atraksi kayak gitu kita harus membutuhkan benang yang kuat untuk mengikat si joknya supaya nggak mudah lepas, kemudian nggak gelembung di ujungnya, kemudian nggak mudah berbulu gitu. Nah itu yang poin-poin kenapa harus dia untuk joknya itu harus ada benang khususnya. Yang kedua tentunya dalam memasangnya. Nah banyak customer kita yang pasang jok di luar itu di bawahnya itu
itu adalah langsung blong gitu. Bahkan ada beberapa customer yang bawa kemari itu adalah dipasang goni, itu nggak bagus banget. Anda bayangkan sahabat sehat, kalau contohnya mobil Anda Fortuner tapi di bawah joknya masih ada goni, kan nggak nyaman kan. Nah kalau kita di sini itu atasnya full bahan jok, baik itu kulit maupun semi kulit yang MBT Carrera tadi atau Mio atau Leatherlock itu. Nah di atasnya full jok, kemudian kita untuk keepnya itu pakai resleting. Nah untuk nyaman. Kemudian di bawahnya itu adalah kita pakai ada kain semacam busa, jadi dia nggak terlalu blong ke dalam arti ada menahan atau merapikan di bawah joknya. Biasanya ini yang paling jelek itu adalah di baris kedua. Baris kedua itu ketika dipatahkan, ya, yang belakangnya itu nampak jeleknya. Tapi kalau kita punya, ketika karena udah dirapikan, mau dibalikkan pun tetap cantik. Oke ya. Kemudian yang berikutnya itu untuk door trim. Door trim itu biasanya kita nggak ada gelembung. Kenapa? Nah itu satu teknik. Ada teknik kita memang dia untuk itu harus dilem. Nah biasanya ini kasusnya itu di dashboard atau di door trim. Nah itu supaya nggak gelembung dia, kita harus ada khusus body lem khusus supaya jangan gelembung. Nggak semua lem, karena kalau pakai lem yang lain yang pertama harus pilih-pilih, bisa menimbulkan bau, kemudian merusak bahan dari joknya itu sendiri, nanti bisa berpola tembus keluar. Jadi itu dia harus pakai lem khusus. Kemudian kita kalau di jok kita juga bisa rekomendasi untuk pemasangan alas dasar. Nah ini alas dasar itu sebenarnya penting banget sahabat sehat. Kenapa? Kalau pakai yang dari pabrikan atau standar itu ketika jatuh debu kotoran atau sampah itu sangat susah karena lengket dia, karena baldu. Tapi kalau contohnya pakai alas dasar itu sangat kita rekomendasi. Oke, mungkin poin-poin itu yang saya sampaikan dulu untuk sharing jok. Untuk jok kita ada yang standar bisa kita kerjakan, yang kulit dada, kemudian yang model sofa juga bisa kita kerjakan. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa kembali. Salam sehat.